Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial sederhana, yaitu cara mengasah gunting pisau yang sudah tumpul bisa setajam silet. Dan nanti ramuannya apa saja dan caranya bagaimana, langsung saja kita buktikan. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, ini ada pisau, sudah tumpul semua pisau, dan gunting sudah tumpul semua. Kita coba dulu, ini buktinya kalau tumpul. Ya. Tidak mau, kita coba pakai iris ini apakah mempan. Tidak mempan ya. Guntingnya gimana? Tidak mempan, susah karena sudah tumpul. Kita coba ya selang yang kecil saja. Ini agak susah. Ya, bisa putus tapi susah, harus diengak. Oke, apalagi yang ini udah gak karatan. Oke, yang pertama-tama kopi hitam dari Langkat, biar hitam yang penting sehat. Yang penting kopi dulu biar fresh. Maju terus petani kopi Indonesia. Mantap, oke. Jadi yang pertama-tama ingat, ini ibu-ibu pun bisa ya. Ibu-ibu juga bisa. Pertama-tama ini adalah amplas ya. Ukurannya 1000. Bisa 1500 ya. Belinya di mana Pak Harun? Belinya di toko material bangunan, harganya sekitar 3000. Yo, udah dapat selembar tapi ini sudah tak potong nih. Biasanya segini nih. Ini sudah tak pakai, Mas. Oke. Yang kedua pakai papan kayu ya, mungkin bekas terlenan kecil, terlenan ibu-ibu itu paham lah. Caranya begini nih, papannya harus halus. Ya, nanti kalau untuk ngasahnya begini ya, jadi rata. Caranya begini, dibalik, ditekuk. Nah, begini saja. Oke. Sekarang taliin ujung sama ujung pakai tali karet gelang. Nah, nih. Karet gelang kita talikan begini. Papan apa saja bisa ya. Yang jelas papannya itu rata. Nah, begini sebelah ujung juga kita pakai tali sini. Nanti bisa dicopot. Oke. Jadi begini ya, paham? Ini amplas tadi, ini yang amplas paling halus ya, di papan nih. Udah paham? Kalau belum paham kita ngopi lagi ya. Mantap, kopi hitam kupu-kupu, biar hitam yang penting laku. Hanyalah sebagai jeda hiburan supaya fokus. Sekarang kita gunakan pisau dulu ya, ini pisau ya, kita zoom dulu biar besar. Nah, kelihatan. Sebentar ya, kita zoom kameranya dari sini. Caranya kita butuh, ini adalah pasta gigi odol apa saja. Kita oles gini, sedikit saja. Cara ngasahnya gimana? Tinggal diisik-isik, yang biasa ngisik-ngisik begini.
dari ujung sampai ini sampai rata. Nah, bisa dibulak-balik sampai tajam. Begini. Ya, jangan sampai tidak rata ya. Ini rata biar fungsinya odol untuk apa? Untuk pelumas ya. Biar cepat licin dan apa itu. Pokoknya menghilangkan kotor-kotorannya, karat-karatnya juga. Nah, begini caranya. Ujung juga sama. Odolnya ini kebanyakan ini. Ya, harusnya sedikit saja, tapi nggak masalah. Nah, sekarang kita coba kita lap dulu. Mana lapnya? Kita lap dulu. Nah, kita periksa dulu apakah sudah kelihatan agak tajam. Wow, udah lumayan. Udah agak tajam. Kita ulang kembali. Begini saja ya. Jadi ini ada lapisannya ini. Ini harus agak miring, miringin dikit. Nah, miringin dikit, rata. Ini tidak di-skip-skip ya. Biar nanti paham. Gini, ibu-ibu pasti bisa. Ya. Tapi harus pelan-pelan. Ya. Jangan sambil nonton TV ya, difokus dulu sebentar aja, waktunya berapa menit ya. Ini ujungnya. Nah, kita lap ya. Jadi selain ini fungsinya ada dua fungsi, bikin kinclong juga pisaunya. Nah, udah tajam nih. Kita asah lagi sampai tajam, sampai krek gitu. Ini kalau bahasa Jawa namanya ungkal. Nah, kalau bahasa Indonesianya asahan. Tapi ini asahan ramuan. Ini karena sudah tumpulnya udah lumayan, jadi agak lama dikit, nggak apa-apa. Oke. Kita lap. Ya, sekarang kan kita coba potong selang ini yang besar ini apakah mempan. Kita cari tatakan dulu sebentar. Pakai tatakan apakah sudah mempan. Ya. Nih. Ini selang segini gedenya saja mempan. Ya. Oke. Bagaimana untuk kertas? Gimana kertas? Tajam bukan? Ya. Ini real apa adanya ya. Kalau masih kurang tajam kita asah lagi ya. Sampai benar-benar nyus ya. Oke. Jadi untuk selang aja putus, apalagi sayur mayur cepet. Ini untuk dapur sangat cocok untuk ngiris daging, ngiris-ngiris sayuran. Ibu-ibu biasanya kan kerjaannya kalau ngiris-ngiris kalau kurang tajam kan waktunya lama, masaknya durasinya jadi lama gara-gara ngiris-ngirisnya kurang cepat karena pisaunya tumpul. Nah, tadi udah terbukti ya nih. Oke.
kita lap. Dan hasilnya bagaimana? Selain ini kinclong ya. Bagaimana kalau yang untuk potong selang kecil? Tadi petak potong ke selang kecil susah, apalagi potong selang ya. Ini yang keras saja langsung perel, apalagi untuk sayuran ya yakin langsung harus hati-hati. Oke, ini yang satu sudah selesai dan ini udah keras ya. Iya betul. Sekarang yang gunting tadi sudah dicoba tidak tajam. Nah, caranya sama, kita lap dulu nih. Ini masih ada campuran kotoran. Oke, jadi kalau untuk gunting kita ambil di samping sini aja biar gampang. Ini kita pakai odol dikit, diles-les ini. Nah, caranya gimana? Begini saja. Ini kan ada alurnya ini. Ini untuk gunting ya, biar cepat. Oke, tinggal sebelahnya. Jadi caranya dipekangkang dulu. Apa dipekangkang bahasanya ya? Ditarik begini, dipekangkang. Ini saja. Nah, di sebelah sini biar gampang. Nah, sebelahnya. Nah, kalau mau bersihin karatannya di sini saja tuh. Ini kalau sudah kotor kita bersihin dari sini. Nah, kotorannya hilang semua. Oke. Kita lap bersih, baru kita coba. Oke, ya lumayan udah tajam. Kita coba dulu. Tadi untuk ini aja ulet ya, untuk ya. Langsung pro. Coba yang gede. Agak susah karena ini harus pakai gunting gede, tapi masih kuat ya. Nih. Masih tajam. Tadi masih susah banget, nggak mempan. Nih. Oke. Kalau kertas di mana ya jelas oke kalau kertas mah. Double berapa juga oke. Kalau plastik gimana? Ntar dulu plastik. Kita ambil plastik. Plastik. Langsung rangkap banyak aja, biasa buat ngirim. Rangkap segini banyaknya, krel ya. Kita rangkap segini saja tuh, rangkap. Ya. Jadi tajam. Oke. Jadi cukup pakai odol tadi sama amplas 1000 ukurannya. Nanti kalau sini udah terkupas bisa pindah ke sini. Bisa pindah ke sini. Ya. Kita balik untuk yang gede misalnya. Untuk pisau yang gede nih. Pisau agak gede nih. Sebentar kita beresin dulu. Biar kelihatan. Oke. Diesek-esek aja ya. Saya yakin ibu-ibu bisa. Cuma harus hati-hati. Jangan sampai kena pisau ya. Ini udah karatan ini, kita
gini tambah bersih. Ini yang pisau yang sudah tumpul tapi ini agak besar nih. Buat golok juga bisa. Pokoknya sejenis pisau, gunting, golok. Nah, kita lap dulu. Ya, lumayan. Nah, udah ada kres-kresnya, masih kurang. Nah, kita ininya karena banyak yang tumpul nih, sudah pada keropos. Kita miringin begini kalau sudah keropos. Kesimpulannya tadi cukup pakai amplas. Nih, bisa dilap kalau nggak kepake. Terus disimpan lagi atau dicuci bisa. Jadi ini papan kayunya boleh apa saja. Ya kalau amplas bisa beli yang amplas bagus juga ada, yang meteran itu. Beli setengah meter juga lebih bagus, yang warnanya merah itu lebih bagus. Oke. Jadi bisa untuk yang ininya sudah coak-coak begini ya sudah, ini bisa pakai amplas yang lebih, amplasnya yang lebih kasar ya. Nanti kalau sudah halus baru pakai amplas yang halus. Paham? Oke, terima kasih. Silahkan mencoba. Dan ini tadi sudah kita buktikan bahwa dengan ini tadi odol dan amplas halus, ini tadi gunting tumpul, pisau tumpul bisa tajam, setajam silet ya. Tadi buat gores ini tadi masih oke. Langsung ya. Jadi ini bisa diasah lagi kalau ujungnya ini kurang ini, untuk garis-garis ujungnya begini tinggal seret gitu. Ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan ya. Silahkan ibu-ibu yang mau mencoba, pasti bisa ya, ibu-ibu pun bisa. Hanya beli amplas yang halus di toko material bangunan ya. Mau yang warna merah, warna hitam. Kalau yang merah itu kualitasnya bagus dan awet ya. Hanya dengan odol ini, maka untuk gunting, pisau, untuk golok bisa tajam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan tunggu video saya selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.